Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai perencanaan revaluasi aset. Seperti biasa, sebelum masuk kepada materi, terdapat 5 soal pretest yang bisa dikerjakan. Kemudian berikutnya kita akan membahas pendahuluan. Revaluasi aset adalah penilaian kembali atau penilaian ulang aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan atau entitas dengan tujuan mendapatkan nilai aset yang wajar sesuai dengan kenyataan. Karena nilai aset yang wajar ini kita sangat perlukan, karena nilai aset yang benar-benar didapatkan atau dimiliki perusahaan ketika akan dijual. Karena revaluasi itu jika kita breakdown ya, re itu artinya mengulangi ya. Kemudian evaluasi artinya menilai, sehingga maknanya adalah menilai kembali aset. Adapun pengertian aset nanti akan kita temukan di subbab tentang PSAK yang mengatur tentang aset. Aset itu salah satu kriterianya harus memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Kemudian tadi dijelaskan bahwa tujuan dari revaluasi aset ini untuk mendapatkan nilai yang sebenarnya. Mengapa seperti itu? Karena di dalam akuntansi yang namanya aset itu disusutkan berdasarkan perkiraan. Aset disusutkan berdasarkan perkiraan. Apa buktinya? Buktinya
banyak metode depresiasi yang bisa digunakan, seperti garis lurus, kemudian saldo menurun ganda, dan lain sebagainya. Yang kedua atau metode-metode penyusutan aset ini menghasilkan nilai yang berbeda. Makanya dikatakan bahwa dalam akuntansi penyusutan aset itu berdasarkan perkiraan, sedangkan yang dibutuhkan oleh para pemegang keputusan itu adalah nilai yang sebenarnya. Berikutnya, kenapa revaluasi aset itu perlu dilakukan? Karena terdapat beberapa aset yang mengalami kenaikan nilai. Tapi tidak jarang juga aset itu mengalami penurunan. Contohnya di sini pada tahun 2017 perusahaan memiliki mesin dengan harga perolehan 800 juta rupiah dengan masa manfaat selama 8 tahun. Pada tahun 2020 mesin yang dimiliki tidak lagi diproduksi, namun sangat dibutuhkan oleh banyak perusahaan, yang berakibat mesin itu nilainya menjadi naik. Kemudian dihitung di tahun 2020 nilai bukunya sebesar 500 juta. Tetapi karena tingginya permintaan mesin tersebut dan setelah dilakukan revaluasi atau penilaian kembali, nilainya meningkat menjadi 600 juta rupiah. Hal ini berakibat ketika aset itu naik, menjadi beban depresiasinya menjadi meningkat juga. Dan secara pajak perusahaan akan diuntungkan karena laba fiskalnya menjadi lebih kecil dan pajak pun yang akan dibayarkan oleh perusahaan menjadi lebih rendah.